Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum masuk ke segmen pergantian atau perburuan pemain baru untuk Persib Bandung di bursa transfer tengah musim ini, nah ini menjadi satu hal yang memang ditunggu-tunggu gitu ya, tapi sabar teman-teman, banyak info mengenai itu, tapi kita bahas dulu sedikit mengenai ulasan laga tadi malam antara Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang. Nah ini juga sudah dijelaskan bahwa Bojan Hodak mengatakan sebelum laga kemarin malam itu pertandingan pasti akan menarik, tapi sayang memang kedua kesebelasan yang mengalami kelelahan karena jadwal yang padat. Dan terbukti katanya tadi malam pun jika memang Persita ataupun Persib bermain ya tenaganya full gitu ya, jadi ya tidak kelelahan, pasti lebih menarik lagi. Tapi ya apapun itu hasilnya kita syukuri, 3 poin yang menentukan gitu ya, semakin mendekatkan diri sehingga beda 2 poin dengan pemuncak klasmen yaitu Persebaya Surabaya. Nah ini juga teman-teman, pertandingan kemarin malam menurut Bojan Hodak ya harusnya Persib bisa mengemas lebih dari 3 gol, tapi ya berbagai kejadian sehingga ya maksimal 3 gol saja, kan ada beberapa peluang katanya yang masih belum bisa dimanfaatkan, atau ya sebaliknya gitu ya, Persita juga memang memberikan perlawanan yang sengit yang menarik. Kalau mereka tidak kelelahan mungkin juga mereka bisa ya menambah gol gitu ya, tapi ya apapun yang terjadi ya sudah kita syukurin saja. Laga semalam itu berarti ya menarik dan juga 3 poin yang sangat penting untuk Persib Bandung. Nah, tapi ada satu kejadian yang memang di sini beberapa bobotoh menganggap biasa saja, tapi ada ya apa ya satu kode-kode khusus lah dari Bojan Hodak, yang mana di sini Adam Alis dimainkan dari awal katanya untuk menggantikan Dado karena Coach Ijan juga masih belum fit banget gitu ya semalam, sehingga ya kemarin saya infokan juga alhamdulillah gitu ya, 2 pemain Persib yang memang sudah dipastikan tetap ada di Persib, yaitu Zalnando yang kembali dipanggil pulang di putaran kedua besok, dan juga Adam Alis yang akhirnya dipermanenkan, yang tinggal nunggu tanda tangan saja. Jadi dihabiskan dulu kontrak bulan Desember ini, baru penandatanganan kontrak selama ya katanya 1,5 musim gitu ya secara permanen di Persib Bandung. Jadi teman-teman ya apa ya, Adam Alis kemarin juga sudah menunjukkan bahwa pantas lah ada di Persib gitu ya. Jadi alhamdulillah baru ya setidaknya 2 pemain Persib, yang satu memang pemain Persib, Zalnando dipanggil pulang kembali, sedangkan Adam Alis dipinjam dari Borneo tapi yang akan dipermanenkan oleh Persib Bandung di akhir bulan ini teman-teman gitu. Jadi alhamdulillah baru 2 gitu ya akan kembali lagi ke Persib Bandung. Nah pertanyaannya teman-teman, apakah posisi kemarin kan ada yang nanya apakah posisi Dado ini itu akan digantikan pemain baru atau tidak. Nah ini ada disclaimer sedikit atau ada sedikit pencerahan juga buat teman-teman bobotoh. Sebelum kejadian Deddy Kusnandar kemarin yang cedera parah gitu ya, memang tidak ada ya, walaupun Bojan Hodak mengatakan semua posisi memerlukan pelapis gitu atau pemain yang baru yang lebih muda, namun ya khususnya DMF ini atau posisinya Dado ini sebetulnya sudah tidak akan ada perubahan teman-teman. Di situ ada Dado, ada Coach Ijan juga sebetulnya. Jadi ya Coach Ijan dan Dado ini memang aman posisinya gitu ya di bursa transfer musim ini, atau di putaran kedua ini, atau di bursa transfer tengah musim ini. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang ditanyakan, apakah setelah Dado cedera akan ada penggantinya atau tidak. Ini sudah dijawab tegas oleh Bojan Hodak bahwa tidak akan ada pergantian pemain di posisi Dado, walaupun ya Deddy Kusnandar katanya kan
minimal 4 bulan itu paling cepat, bisa lebih lama, bisa lebih cepat gitu ya untuk pemulihannya. Jadi ini 4 bulan ini hanya pemulihan saja, belum nanti setelah pemulihan kan ada pengenalan bola lagi, lalu nanti pengenalan lapangan dan lain sebagainya. Nah, Bojan Hodak sendiri mengatakan kalau untuk cedera dado ini ya paling cepat saya perkirakan secara realistis saja musim depan baru bisa bermain lagi untuk Persib Bandung gitu ya, minimal akhir musim ini ya bisa setidaknya dengan fisioterapis Persib lah kita coba pelan-pelan untuk mengenal sentuhan bola lagi. Tapi ya istirahatnya memang harus minimal 4 bulan ya, bisa cepat bisa lebih lambat, tergantung dari ya pemainnya, dari kesembuhan pemainnya sendiri teman-teman. Nah ini kembali lagi, apakah ya karena dado tidak bisa bermain, apakah ada pergantian atau tidak? Ternyata Bojan Hodak sudah menunjuk Rahmat Irianto atau Kocijan di posisinya. Jadi bisa Rahmat Irianto, bisa Kocijan, atau bisa juga Robi Darwis yang memang diplot di posisi dado, sehingga sudah dinyatakan fix tidak akan ada pergantian pemain atau pembelian pemain baru di posisi DMF teman-teman, karena sudah lebih dari cukup katanya pemain di posisi tersebut. Sehingga pertanyaannya, kalau ada pemain baru apakah di posisi yang mana gitu. Nah ini tetap teman-teman ada di bek kanan dan juga ada di sayap gitu ya. Nah untuk bek kanan kita bahas di video selanjutnya saja, tapi kalau dari segi sayap teman-teman, ini yang menjadi tema utama video kita hari ini teman-teman. Jadi ada skema tidak terduga dari Persib Bandung, yaitu jika memang Melson 5 dipinjamkan, atau ya setidaknya kalau memang ada yang mau tembus mangga, kalau memang sudah diputus banget kontraknya sama Persib ya itu juga menjadi hak Persib gitu ya. Tapi ya ini memang sudah terbaca teman-teman, 2 laga walaupun masuk DSP gitu ya, daftar susunan pemain, namun tidak pernah dimainkan. Nah apakah memang Bojan Hodak sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh atau memang sudah habis kesabarannya gitu ya. Jadi ya kalau Melson 5 ini ada 2 pilihan kalau memang dipinjamkan atau dijual. Nah ini dipinjamkan atau diputus kontraknya, kemudian mendatangkan salah satu winger yang memang sekarang Haji Umuh pengen gitu ya, yaitu ada Fresh Butuan. Kemungkinan ya pemain asing itu bisa ditambah bisa tidak teman-teman. Jadi hitung-hitungannya gitu ya. Jadi kan kalau memang Melson 5 diputus kontraknya, ya Persib harus membayarkan sisa uang dari kontraknya Melson 5 gitu ya. Ya lumayan lah gitu ya. Namun ya harus merekrut kembali ya pemain baru. Nah pemain baru ini misalkan Fresh Butuan jadi ya bisa jadi skema peminjaman atau ditebus gitu ya. Nah ini juga memerlukan MM-an gitu. Nah ini memang tidak mudah dengan beberapa pemain yang diincar oleh Persib. Kalau memang ya jadi untuk satu pemain saja sudah keluar berapa M istilahnya gitu ya, satu pemain keluar 3M atau 2M. Nah ini mau tidak mau kalau membeli pemain asing pun di putaran kedua ini ya bisa jadi yang berapa M gitu. Ini juga disesuaikan dengan budget, tapi kalau budgetnya memang terbatas, kemungkinan ya sudah pemain asing tidak full semua gitu ya. Jadi Melson 5 keluar ya sudah tidak ada pemain asing tambahan, yang ada pemain-pemain lokal teman-teman. Nah ini ada beberapa skema yang memang saya dengarnya begitu gitu ya. Apakah memang akan diterapkan atau ada skema lain nanti ya berbarengan dengan satu pemain bek kanan ini teman-teman, apakah memang asing atau diganti dengan lokal lagi. Nah nanti kita coba bahas lebih dalamnya, tapi ini yang
penting ya kalau jadi misalkan ini mah apa ya, angan-angan saja, kalau tidak fresh atau ada Sadil Ramdhani mungkin di situ di posisi sayap kan harganya juga lumayan, apalagi kalau Sadil jadi harus nebusnya berapa M atau ya belum gaji dan lain sebagainya. Ini juga harus difikirkan, membeli satu pemain pun berarti ya seharga dua pemain lokal atau satu pemain asing yang mungkin ya nggak mahal-mahal banget lah. Jadi apakah Melson 5 ini nantinya akan direlakan begitu saja, diputus kontrak, lebih baik dibayar sisa kontraknya, membeli pemain baru, atau ya skema tidak terduga kedua adalah Melson 5 tetap ada di Persib karena ya itu hitung-hitungannya tenanaun lah hari gaji mah bisa kene gitu ya dengan nambah pemain baru. Jadi ya minimal apa dicadangkan saja daripada apa ya komposisinya berubah lagi mungkin ya. Bojan Hodak memikirkan begitu ya, Melson 5 tetap ada di Persib tapi ada penambahan pemain baru. Nah pemain barunya ini yang siapa atau yang berapa harganya, nah ini juga perlu kita terawang lagi lah nantinya. Tapi yang jelas ya ada skema itu, Melson 5 diputus atau tidak dipinjamkan ya ada pemain baru, atau bisa Freds atau bisa ya Sadil gitu, atau ada pemain baru. Saya juga nggak begitu tidak begitu apa ya menduga-duga lah. Kita tunggu nanti infonya, karena ya sekarang waktunya Bojan sedang mereview karena ada waktu kurang lebih kan lebih dari seminggu gitu ya, karena libur hari raya Natal gitu atau libur Natal. Jadi ya mungkin pelatih pemain juga yang mungkin sedang ingin merayakan, ingin rehat dulu lah dari sepak bola, baru memikirkan ya situasi dan kondisi Persib Bandung ke depannya gitu ya teman-teman. Nah inilah mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.